Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 88. Bingung. Raposa diam dengan mendengar plan dari mamanya. Sepertinya hal itu tidak mungkin, mengingat dia hanya melakukan satu kali hubungan dengan istrinya. Kenapa diam? Tanya Sari. Sepertinya enggak, Ma. Dan Raposa yang tidak ingin memberikan harapan semu. Oh, Mama kirain istri kamu sedang hamil. Apa sudah kamu buat periksa? Tanya Sari lagi. Pertanyaan seperti ini tidak pernah terlintas oleh Raposa, sehingga dia bingung untuk memilih jawaban yang tepat. Belum. Kapan Cinta terakhir kali datang bulan? Sari berkata dengan wajah serius. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Sari membuat Raposa semakin bingung untuk menjawab. Karena dia memang tidak tahu hal ini sama sekali. Sedangkan Erik hanya milih diam sambil menunggu jawaban dari putranya. Bulan semalam, apa masih dapat? Sari sudah seperti polisi yang sedang melakukan interogasi terhadap tersangka. Masih? Raposa berkata asal. Yang penting mamanya tidak curiga. Ya sudah kalau gitu. Tapi jika bulan depan Cinta tidak datang bulan, Pak periksa ya. Saya berkata yang penuh harap. Sari Raposa hanya menganggukkan kepalanya. Setelah berbicara dengan sang mama, Raposa langsung ke mobil. Wajah pria itu terlihat masam ketika melihat Cinta yang duduk di kursi penumpang. Bukankah dulu dia yang mengatakan agar Cinta duduk di kursi belakang, karena kursi di sebelahnya hanya untuk Karin. Namun ketika melihat Cinta duduk di belakang, Raposa merasa tidak senang. Raposa yang sudah duduk di kursi kemudi kembali turun dari mobil. Kenapa turun? Tanya Cinta dalam hati. Turun, Raposa berkata setelah membuka pintu di sebelah Cinta. Kenapa? Apa nggak jadi? Cinta bertanya dengan mata yang berkaca-kaca. Abang nggak mau pergi. Kalau ada duduk di sini. Raposa menarik tangan Cinta agar segera turun. Jadi, Cinta duduk di mana? Apa di atap? Cinta menang ke atas sambil memandang ke atap mobil. Iya, jawab Raposa kesal. Cinta terdiam memandang Raposa. Raposa membuka pintu di bagian depan. Masuk. Cinta menurut dan duduk di samping kemudi. Mulai hari ini dan seterusnya, duduk di sini. Raposa sedikit tersenyum ketika memberikan aturan baru kepada istrinya. Biar saja Cinta mengatakan dia pelin-pelan. Yang penting, saya duduk di sampingnya. Kenapa enggak di belakang? Tanya Cinta. Enggak boleh, Raposa berkata dengan tegas. Bukankah ini kursi milik Karin? Lalu, bagaimana dengan wanita itu jika Cinta duduk di depan? Cinta ingin bertanya, namun tidak berani. Raposa menyalakan mesin mobil. Sebelum menyalakan mobilnya, dia mencari di internet tempat warung bakso yang buka 24 jam. Bersyukur dia menemukannya hingga tidak harus muter-muter terlebih dahulu. Kenapa belum jalan? Tanya Cinta. Cium dulu. Raposa mau juga bibirnya. Cinta diam dengan bibir yang sudah manyun. Kalau nggak mau, nggak jadi beli. Raposa menggulung senyumnya. Ya sudah, tutup mata. Cinta memberikan perintah. Dengan patuhnya Raposa menurut. Dalam waktu yang singkat dia merasakan lembutnya bibir Cinta yang menempel di bibirnya. Baru saja Cinta berniat menarik bibirnya, Raposa sudah mendekat tengkuk lehernya. Kepala tidak bisa bergerak.
Panik tentu saja, apalagi ketika mendapatkan balasan dari suaminya. Cinta heran ketika melihat perubahan dari suaminya. Raffasa puas dan bersemangat setelah mendapatkan kecupan hangat dari sang istri. Sedangkan Cinta berusaha mengatur nafas sambil mata suaminya dengan kesal. Apa Bang udah tahu tentang orang jual baksonya? Cinta bertanya setelah rasa kesalnya hilang. Sudah, jawab Raffasa. Dia tidak ingin pergi tanpa tujuan yang jelas, walaupun lokasi yang tujuannya saat ini cukup jauh. Ternyata ada yang jual bakso jam segini. Kita sudah tidak sabar untuk segera menikmati semangkuk bakso yang menjadi favoritnya. Iya, ada yang buka 24 jam. Raffasa tersenyum sambil istrinya yang terlihat bahagia. Apakah sederhana ini untuk membuat istrinya bahagia? Raffasa bertanya dalam hati. Abang, nanti setelah makan bakso, kita boleh ke taman. Duduk sebentar. Cinta ingin mewujudkan semua mimpinya selama ini. Baru membayangkan duduk di taman saja sudah membuat dia bahagia. Ya boleh, hari ini abang juga tidak ke kantor. Jadi adik bisa duduk di sana sampai bosan. Raffasa tersenyum penuh makna. Anggap saja saat ini dia sedang berpacaran dengan istrinya dan mereka sedang mencari tempat untuk kencan. Cinta begitu sangat senang tidak menyadari senyum tersirat dari seorang Raffasa. Abang, nanti di taman, Cinta mau makan kembang gula. Cinta tersenyum. Seperti anak kecil aja makan kembang gula. Raffasa mencubit hidung istrinya. Kembang gula itu untuk semua usia, nggak ada keterangan untuk anak kecil, protes Cinta. Raffasa tertawa mendengar ucapan istrinya. Tadi Mama bilang apa? Cinta yang penasaran pada akhirnya bertanya. Bulan depan, Ade harus sudah hamil. Raffasa dengan tersenyum miring. Cinta diam ketika mendengar jawaban dari suaminya. Nanti malam, proses ya. Raffasa berkesempatan dan kesempitan, itulah yang dilakukan oleh Raffasa. Cinta diam dengan berbagai pikiran yang membuat kepalanya pusing. Kenapa diam? Tanya Raffasa. Bagaimana mungkin Cinta bisa melakukan tugasnya sebagai seorang istri, sedangkan mereka masih hidup dalam kepalsuan, apalagi surat perjanjian yang sudah ditandatanganinya jadi tembok pembatas yang membuat mereka tidak bisa bebas menjalankan peran sebagai suami dan istri. Sejak awal menikah, Raffasa sudah menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita dan juga istri. Tanpa rasa kasihan dan pelukan Cinta dengan kasar, bukan hanya tubuh dan wajah saja yang belur, namun juga hati yang tidak kalah belurnya. Raffasa secara nyata menyatakan cintanya untuk wanita lain yang pergi di saat malam pertama hanya untuk menemui kekasih pujaan hatinya. Melakukan hubungan pertama dengan kasar tanpa memiliki rasa iba meskipun hanya secuil. Setelah mengambil haknya sebagai suami, Raffasa justru memberikan surat kontrak pernikahan terhadap istrinya, serta pasangan Cinta menandatangani isi surat perjanjian yang menguntungkan dirinya sendiri. Namun sekarang dengan mudahnya Raffasa meminta Cinta untuk melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Apakah Raffasa tidak pernah memikirkan perasaannya? Meskipun Cinta bersikap biasa saja tanpa pernah menyentuh permasalahan yang terjadi, namun berarti Cinta sudah melupakan setiap babak yang sudah dia alami setelah menjadi istri Raffasa. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.